Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kafid dengan NIM C0C018-017 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan mempresentasikan materi konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan penghasilan dan penjualan dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Malona Zuma. Baik, langsung ke pemaparan materi. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan bisa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lain atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 dan Tahun 2008. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan atau PPS. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberikan pada tahun 1925 setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia. Berangsur-angsur dan akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengambilan utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premium asuransi termasuk premi reasuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, penghasilan bukan objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan, harta hibah yang hibahkan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau demat profit. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri koperasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dan modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia serta dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, itulah pemaparan materi yaitu konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.